Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Seperti yang saya janjikan, di video kali ini kita akan membahas tentang Fuluso, yaitu 3 hal yang paling dicari oleh manusia. Yang pertama adalah So, panjang umur, Lu, kekayaan, dan Fu, hoki. Nah, pengertian hoki di sini adalah beruntung, tapi beruntung ini artinya adalah pemenuhan, fulfillment. Kebanyakan orang Tionghoa memiliki patung Fuluso yang diletakkan begitu buka pintu utama, ada 3 patung itu yang biasanya berada di atas lemari Karadensa. Nah, ini apa sebenarnya? Umumnya orang berpikir ini adalah seperti NLP, Neuro Linguistic Programming. Apa artinya? Ketika seseorang pulang ke rumah, dia ingat Fuluso, yaitu panjang umur, kekayaan, dan beruntung, maka tanpa sadar seperti berdoa dan 3 hal ini dapat terjadi di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, apakah betul segampang itu? Dan apakah betul hanya dengan NLP semuanya berubah? Mari kita lihat kenyataan kehidupan. Tidak demikian juga, karena sesungguhnya pesan para sesepuh zaman dahulu tidak sesulit yang dipikirkan, tapi juga tidak terlalu mudah. Apa itu? Orang zaman dahulu memiliki pesan seperti ini. Shen bu qing, mei you shou. Badan tidak murni, tidak ada panjang umurnya. Xin bu qing, mei you lu. Hati tidak murni, tidak ada kekayaan. Xing bu qing, mei you fu. Karakter tidak murni, tidak ada hoki. So, di sini berbicara tentang panjang umur, Lu di sini berbicara tentang kekayaan, Fu di sini berbicara tentang hoki. Jadi kalau ketiga ini tidak murni, mana ada panjang umur, mana ada kekayaan, mana ada hoki maksudnya. Jadi sangat penting kita memurnikan badan, hati, dan karakter. Nah, ini hubungannya dengan video saya yang sebelumnya yang berbicara tentang nasib badan, nasib karma, dan nasib asli. Mari kita bahas lebih dalam hubungan antara Fuluso dengan ketiga nasib ini. Ini adalah skala kesadaran karya David Hawkins yang saya gabungkan dengan 3 nasib. Dan skala kesadaran ini diciptakan oleh David yang merupakan seorang spiritualis. Di dunia barat sangat terkenal sebagai seorang guru spiritual. Dia meneliti 250.000 subjek yang diukur berdasarkan respon otot terhadap berbagai macam emosi. Dalam sains telah terbukti otot dapat merespon yang berbeda terhadap keadaan yang baik ataupun keadaan buruk. Jika seorang responden diberikan gambar acak yang isinya adalah foto Hitler, ternyata ototnya melemah. Sebaliknya, ketika responden itu diberikan Mother Teresa, ototnya menguat. Berdasarkan kedua hal tersebut, mereka dapat memetakan respon setiap emosi terhadap otot. Jadi skala kesadaran ini adalah skala kesadaran yang dikonversi dari penelitian reaksi otot terhadap berbagai macam responden yang mengalami berbagai macam emosi. Skala kesadaran ini memiliki angka dari 1 sampai 1000, di mana 1 orang masih hidup, 0 artinya mati ya. Kemudian 1000 adalah pencerahan sempurna. Dan 20 adalah titik terendah, yaitu rasa malu. Jadi ini mengapa ketika seseorang itu mengalami rasa malu, entah malu karena perbuatan yang tidak baik ataupun yang dia alaminya, misalnya seorang wanita yang diperkosa, kecenderungannya untuk bunuh diri. Makanya SIM dikategorikan sebagai 20 mendekati kematian. Jadi tidak heran kalau kita lihat misalnya anak-anak di Jepang ketika tidak berhasil mendapat nilai yang baik, mereka cenderung bunuh diri. Melalui video ini saya mengajak para ahli hukum untuk mempelajari level-level kesadaran ini. Karena jika mereka dapat mempertimbangkan para pemerkosa, misalnya mendapat hukuman maksimum, mungkin dapat mencegah kematian akibat rasa malu ini. Kembali ke pembahasan kita mengenai nasib badan, nasib karma, dan nasib asli.
Kita dapat membaginya adalah seperti berikut ini. Ketika orang bernasib badan, hanya fokus di badan, maka dia hanya memiliki emosi yang kualitas energinya rendah. Dan sifatnya adalah contracted. Apa itu contracted? Makin lama makin sempit, makin lama makin kecil. Pesan sesepuh di zaman dahulu, kalau kita ingin ingin panjang umur, maka murnikan badan. Apa maksudnya? Keluar dari nasib badan. Kenapa? Karena nasib badan itu hanya ada menciptakan shame, menciptakan perasaan bersalah, menciptakan keputusasaan, menciptakan kesedihan, hanya menimbulkan ketakutan, rasa khawatir, kemudian hanya menciptakan desire yang berlebihan, hanya menciptakan kemarahan, kebencian, dan rasa bangga. Siapapun yang berada di nasib badan, maka frekuensinya itu rendah dan tidak bahagia. Oleh karena itu, ada pesan orang zaman dahulu juga tentang nasib badan ini, yaitu Sen Jie Shi Di Yu. Orang yang berada di domain badan, sesungguhnya dia sudah berada di neraka. Manifestasi dari emosi, malu, takut, gelisah, dan lain-lain tersebut, teman-temannya, adalah badan sakit, badan lelah, badan capek. Betul kan? Karena penyakit datang dari emosi. Penelitian sekarang sudah banyak menunjukkan kalau kita terlalu banyak takut, maka itu dapat merusak organ-organ tubuh kita. Cara paling cepat memurnikan badan adalah dengan dua cara sederhana. Kurangi kontrol dan kurangi komplain. Karena dengan kita tidak mengkontrol, dengan kita tidak mengkomplain, kita keluar dari pengaruh badan. Dan kemudian, kalau kita ingin kaya, ingin lu, ya, tidak cukup hanya memiliki patung lu di dalam rumah kita, tapi paham untuk kaya, bersihkan hati, bersihkan nasib karma kita. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan skala kesadaran antara batas bangga atau sombong dengan di atasnya adalah keberanian. Keberanian dari apa? Ini bukan keberani-beranian gitu, bukan. Tapi keberanian untuk memeluk kepahitan. Keberanian untuk memeluk emosi-emosi yang ada di bawahnya. Peta kesadaran ini tidak berbicara bahwa satu orang hanya memiliki satu emosi. Misalnya seseorang yang punya shame bukan berarti seluruh emosinya adalah rasa malu. Di situ juga masih ada cinta, di situ juga masih ada joyness, di situ juga masih ada keberanian. Tapi dominannya adalah rasa malu. Di dalam setiap kesadaran orang itu sudah memiliki complete set. Yaitu dari 1 sampai 1000 itu. Tinggal didominasi apakah orang tersebut. Jika dia didominasi oleh pikiran-pikiran di bawah 175, maka dia dikatakan dikuasai oleh badan. Jika dia dapat keluar dari dominasi emosi-emosi 175 ke bawah, dan mulai berlangsung 200-250 ke atas, maka dia ada di dominasi domain hati. Jadi, seseorang yang punya rasa malu yang luar biasa, seketika bisa tercerahkan. Kalau dia tahu untuk keluar dari itu, bahwa dia bisa memiliki keberanian untuk memeluk rasa malu itu. Oleh karena itu tidak berarti orang yang memiliki rasa malu pasti bunuh diri. Tapi kalau dia tidak tahu, kecenderungan tersebut menjadi besar. Perhatikan baik-baik soal batas ini, karena ini sangat penting, krusial penting. Karena banyak sekali saya memperhatikan seseorang yang ketakutan luar biasa. Ada satu kasus seseorang ini selalu berpikir dia bakal diguna-gunai orang lain. Kemanapun dia penuh dengan kekhawatiran. Nah, bagaimana supaya dia keluar dari domain badan ini? Saya katakan keberanian kamu untuk memeluk rasa takut tersebut. Keberanian untuk membiarkan rasa khawatir itu ada di dalam hati kamu. Kemudian keberanian juga untuk apa? Ya udahlah, kalau saya memang kena guna-guna, ya udah terima. Nah,
Kenapa ini penting? Karena ketika kita mengangkat keberanian, yaitu level 200, frekuensinya ada di atas. Dan dengan keberanian tersebut, seandainya betul ada yang kirim macam-macam energi, energi itu tidak bisa lagi menyentuh kita. Kenapa? Karena energi level kita 200, itu sudah energi yang mulai expanded. Arti expanded adalah energi itu mulai melebar, menyeluruh kemana-mana. Ini ada satu yang penting juga, ketika energi level kita di dalam keberanian, maka energi itu tanpa sadar dapat mengatasi energi-energi yang ada di bawahnya seketika. Ini juga berarti bagi orang yang memiliki kualitas energi 175 ke bawah, ketika dia hanya bertemu dengan orang yang berada di energi level yang di atas, misalnya 400 ke atas, hanya ketemu, tidak ada apa-apa, kok ada kelegaan, kok ada kesembuhan. Dan seringkali kekhawatirannya hilang, rasa takutnya hilang, rasa bencinya hilang seketika entah di mana. Inilah pesan orang zaman dahulu. Carilah teman yang memiliki kualitas energi yang jauh lebih baik dari kita. Mau kaya jadi bagaimana? Yaitu memurnikan hati, memurnikan nasib karma. Bagaimana caranya? Keluar dari nasib badan dengan tidak kontrol, tidak komplain. Dan satu, latihan untuk memiliki keberanian untuk memeluk kepahitan. Keberanian untuk memeluk ketidaknyamanan. Karena hanya dengan keberanian untuk memeluk kepahitan, keberanian untuk memeluk ketidaknyamanan, kita tidak lagi dibudak oleh kepahitan dan ketidaknyamanan. Dan ketika kita bisa dengan level 200 yaitu keberanian, maka kita mulai perlahan-lahan kita bisa berlatih untuk netral, tidak diskriminatif. Kemudian baru bisa mulai berlatih untuk vibrasi yang lebih tinggi, seperti bersyukur, seperti memiliki akal yang sehat. Ya. Dan kalau kita memiliki akal yang sehat, kita berada di level 400. Dan ini, level 400 ini adalah batas yang sangat sulit ditembus oleh para pencari jalan. Oleh karena itu, umumnya yang saya perhatikan, orang hanya tahu ada dua nasib. Yaitu hanya tahu nasib badan dan hanya tahu nasib hati atau nasib pikiran. Dia tidak tahu ada yang di atasnya, dan yang di atas ini secara populasi dunia menurut David itu hanya 1%. Yang berada di domain hati itu 19% dan 80% ada di domain badan. Nah, yang 1% ini kenapa begitu sedikit? Hanya 1% karena sulit untuk meninggalkan konsep. Orang yang reasoning, orang yang menggunakan logika terjebak akan logikanya. Sepanjang dia tidak bisa melepas logika, tidak bisa melepas konsep, maka dia sulit yang berlatih 500 ke atas. Karena love, joy, dan peace ini adalah bicara keadaan meditatif yang luar biasa yang sama dengan sama-samadhi atau di dalam Buddhis disebut dengan jhana. Hanya ketika orang sudah di level 600 dengan pengertian benar, perenungan benar, dia bisa terjadi pencerahan. Dan kalau dia nyangkut di reasoning, dia tidak bisa sesungguhnya berlatih untuk mencintai. Karena reasoning yang saya katakan, domain hati adalah kalkulasi. Kalau di bawah ini adalah penuh dengan penderitaan, kalau yang di bawah ini adalah penuh dengan perjuangan, maka yang di tengah ini, nasib karma, tentu banyak nikmatnya, banyak positifnya. Tapi hal-hal negatif tentu masih menghantui. Hanya ketika orang keluar dari nasib karma, dia berada di nasib asli. Apa itu nasib asli? Nasib asli adalah nasib yang intuitif. Begitu dia punya masalah, ada yang nolong. Begitu dia mau, ada. Begitu ada sesuatu yang dia rencanakan, ada yang tersedia. Dan kalau yang di Enlightenment 700, tidak ada lagi yang dia inginkan, semata-mata semua dilayani orang lain. Ini contohnya adalah misalnya Buddha dan Yesus.
pesan orang zaman dahulu kalau kita mau hoki adalah memurnikan karakter asli kita. Dan bagaimana cara yang paling gampang? Buka hati. Karena dengan membuka hati, kita keluar dari perangkap logika kita, ego kita, dan konsep kita. Makanya saya berikan namanya buka hati, buka hoki. Kesimpulannya adalah jika kita ingin panjang umur, keluar dari nasib badan. Dan bagaimana cara keluar dari nasib badan? Kurangi kontrol, kurangi komplain, dan memiliki keberanian untuk memeluk kepahitan. Dan bagaimana kita supaya kaya? Murnikan hati. Apa maksudnya murnikan hati? Banyak bersyukur dan gunakan akal yang jernih. Dan terakhir, bagaimana kita mendapatkan karakter asli? Buka hati, buka hoki. 再见，sampai ketemu.